Alhamdulillah. Acara pertama yaitu pembukaan. Sore kita menunggu Bapak Gubernur untuk lebih barokahnya acara ini. Marilah kita bersama-sama membuka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu keynote speaker atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Zaidi Abad MA. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Sebesar kita hormati Bapak Dr. selaku bicara pada sore hari ini, sekaligus nanti akan membedah banyak ini. Biasanya itu hanya satu, tapi ini kita banyak sekali. Itu menunjukkan bahwa profesionalitasnya lebih luar biasa. Ya, dengan guru besar tapi di sana berada 6, ini sudah luar biasa. Kemudian kita hormati Ketua Komisi Ekoparsi ya, ketiga Akhil Aziz Muhammad Akri, piawai dalam politik. Saya panggil agenda karena memang lebih muda dari saya dan junior saya. Kemudian sama-sama kita hormati ini ya Sohibul Hajat Asyu'ab Kuri. Ini walaupun kelihatannya sampainya tapi kelihatannya luar biasa. Sampai pada hari ini, sore ini, semangatnya untuk menghadirkan Bapak Menteri Agama luar biasa. Sehingga saya mendapat SMS ingin meminta untuk beliau mewakili acara bedah buku dipilih, padahal saya itu juga nggak dapat undangan sebenarnya. Jadi baru tahu kalau ada bedah dipilih itu ketika dapat SMS tadi. Ya, mudah-mudahan semuanya ini ada manfaatnya. Yang tidak bisa sebut satu persatu yang saya banggakan, saya cintai. Sore hari ini kita bisa bersama-sama melakukan satu ikhtiar akademik yang sungguh luar biasa, karena ini merupakan cita-cita kita yang sudah lama. Generasi Nahdlatul Ulama, generasi mudanya bisa menjadi penulis yang ulung, yang handal, bisa memberikan makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saya selaku Kakanfil dan mewakili Bapak Menteri Agama Republik Indonesia tentu mengapresiasi kegiatan ini yang setinggi-tingginya, karena kegiatan tulis-menulis itu adalah sangat langkah dilakukan oleh generasi muda. Maka kita berharap
bahwa pertemuan sore hari ini adalah menjaga motivasi kita semua. Jangan pernah mengatakan bahwa menulis itu susah. Jangan pernah mengatakan bahwa menulis itu harus ahlinya. Setiap orang itu adalah bisa menulis. Kuncinya ada 3. Yang pertama adalah menulis, yang kedua menulis, yang ketiga menulis. Jadi kuncinya menulis saja. Saya ingin cerita ya terkait dengan soal tulis menulis ya. Soal menulis ini memang tidak semudah yang dibayangkan ya. Selamat datang. Musa dengan barang. Salatullah salamullah ala yasin habibillah sallallahu Nabi Muhammad. Ini kalau kumpul sama muda-muda begini baik, kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang Bapak Gubernur di tengah-tengah kita semua. Mohon maaf Pak Gub, kami diminta untuk menyampaikan sambutan mewakili dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia terkait dengan kegiatan bedah buku yang dilakukan oleh teman-teman di kantor PWNU ini. Saya lanjutkan tentang tulis menulis ya. Jadi sekalian, sahabat semua, orang itu sesungguhnya paling pertama untuk bisa kita menuangkan ide dan gagasan itu adalah harus banyak membaca. Membaca maka itu gagasan tidak akan bisa. Itu siapapun yang bacaannya, saya yakin bahwa akan bisa menuangkan gagasan dan ide itu karena sudah banyak dalam pikiran kita. Kalau dulu mungkin bagi bacaan kita adalah berbentuk seperti buku ini, tapi sekarang buku-buku digital luar biasa. Kalau bisa memanfaatkan digital, ya, internet, jurnal, itu kita tidak usah mencari dan melacak buku di perpustakaan. Karena sekarang sudah banyak perpustakaan digital. Pengalaman kami menulis tanpa harus menghadirkan buku di website. Itu adalah tinggal klik jurnal apa bahasanya, kemudian di mana tempatnya, tinggal nanti kita klik copy paste, setelah itu kemudian kita jabarkan dan baru kita pahami tentang tulisan seseorang. Nah, ini yang perlu ada dipahami bahwa ternyata menulis itu adalah satu keahlian, tetapi yang kedua yang paling utama adalah membaca. Nah, dari hasil bacaan yang sudah kita baca, maka tinggal meramunya. Nah, meramu ini memang butuh teknik, butuh keahlian. Oleh karena itu, menulis karya ilmiah dengan karya ilmiah populer itu lebih sulit menulis karya populer. Kalau karya ilmiah sudah ada referensi, kita tulis selesai. Tapi bagaimana kita menunjukkan bacaan yang lebih singkat, padat, enak dibaca, komunikatif,
itu adalah karya ilmiah populer, itulah yang membutuhkan pelajaran jurnalistik dan seterusnya. Itu ada bagian untuk memberikan wawasan dalam pendidikan. Saya alhamdulillah jadi saya selama pejabat baterainya habis ini. Ketua fraksi pada belikan ini. Jadi ternyata memang ya, satu membaca tadi ya, yang kedua ada niat untuk menulis, yang ketiga apa saja ditulis. Kalau kalian idealis untuk menulis maka tidak akan jadi. Jadi apa saja ditulis, persoalan nanti salah dan juga urusan belakang. Saya pernah disampaikan sama beliau saya Prof. Ali Aziz ketika beliau menulis banyak sekali, saya disampaikan begini, kemanapun saja silakan ditulis, ceramah apapun silakan ditulis. Sehingga dengan mengikuti saran beliau, waktu itu ketika saya pernah diundang di Hong Kong selama 1 bulan, itu pulang sudah jadi buku. Kenapa? Satu saja. Dan ternyata responnya dari buku bacaan itu cukup baik. Dan kemudian lambat laun ada kritik, dan itu akan menjadi bagian penyempurna dalam sebuah tulisan. Maka dari itu saya selama 1 tahun 2 bulan di Kakamil, saya juga tetap menulis. Dan sebenarnya dalam 1 tahun pengkhidmatan saya selama di Kakamil sudah mau diterbitkan, tetapi saya dilarang sama teman-teman di Sesmen, jangan dulu bangun, nanti itu bom terakhir ketika sudah selesai. Padahal tulisan itu sudah ada kurang lebih 200 lebih halaman. Mulai saya berada di Kakamil. Tentu yang saya tulis adalah pengalaman untuk bisa menjadi motivasi kepada adik-adik dan siapa yang membaca. Nah itu sebabnya ingat itu maka saya selalu menulis. Nah mudah-mudahan pada saatnya nanti bisa terbit dan juga bisa dibaca oleh khalayak ramai, siapapun saja bisa membaca sebagai motivasi dalam kerangka untuk melahirkan ide dan gagasan kita selama kita menjabat. Saya dengan Pak Saleh ini sudah begitu lama karena saya ini sebenarnya bukan berangkat dari birokrasi ya, karena saya dari akademisi dan saya sama dengan Pak Saleh ini sudah lama. Saya di ini anak-anak sekalian, adik-adik mungkin tidak tahu. Jadi saya di ulun yang mencetuskan dan membuat prodi ekonomi Islam itu adalah saya. Jadi siapa yang berada di ekonomi Islam itu dulu saya berkeliling untuk mencetuskan ide, sampai datang ke Jakarta, ke Sabik, datang ke UII, datang ke STU, semua saya datangi sampai ke BI tahun 2002 dan alhamdulillah semua itu adalah bisa berjalan dengan baik dan hari ini ekonomi Islam adalah menjadi primadona di Mataram. Dan ini ada menjadi dari enggak? Ada ekonomi. Oh, ini sudah tua ini. Saya sudah 24 tahun saya di UI. Kemudian saya berhijrah sekarang ke Kementerian Agama. Sama-sama Kementerian Agama, kalau di ini adalah urusan akademik, tapi kalau di Kementerian Agama adalah birokrasi. Jadi saya juga harus banyak belajar dari beliau, Pak Gubernur, karena beliau memang sudah ahlinya. Oleh karena itu kami selalu datang ke beliau, meminta saran, kita berkolaborasi, kemudian juga dan satu saran-saran kepada kita untuk memajukan Kementerian Agama di Nusa Tenggara Barat dan bersama-sama berintegrasi dengan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat.
Jadi anak-anak sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada panitia Pak Sueb Kuri mengadakan kegiatan ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan terus saya berharap kepada generasi muda NU untuk terus berkarya, jangan pernah lelah untuk menulis, dan jangan pernah untuk takut menulis, tetapi apa yang ada dalam benak kalian silakan ditulis. Persoalan nanti salah adalah urusan belakang. Orang salah itu beristirahat dalam menulis sudah mendapatkan satu pahala. Jadi ingat bahwa orang menulis salah dapat satu pahala, apalagi benar akan mendapatkan dua pahala. Jadi jangan pernah takut salah, tetapi terus berkarya dan perkuat nilai akademiknya sehingga kalian bisa melahirkan prestasi yang luar biasa. Terima kasih kepada adik-adik semua bahwa telah memberikan kontribusi pemikiran akademik dan bisa dibaca oleh setiap orang. Sampai demikian dan terima kasih, kurang banyak mohon maaf. Mudah-mudahan kalian sukses selalu dalam meniti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Bapak Kepala acara selanjutnya, yaitu kata-kata pengantar yang disampaikan langsung oleh Ketua TNNU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kuri SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dan salawat hanya tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan kami banggakan dan kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkifli Maisa, yang selalu menyempatkan waktunya bisa hadir baik di acara apapun. Beliau ini selalu ada bagi masyarakat NTB. Bapak Kanwil Nusa Tenggara Barat, Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, Dr. Kiai Haji Zaidi Abdat MA, Bang Ursa Lending, Doktor, Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Mataram, Pak DPR, anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Akri, DPR termuda yang ada di NU, Bang. Beliau ini DPR termuda yang ada di NU. Dan beliau ini salah satu, kita doakanlah, calon pemimpin masa depan di Lombok Tengah. Nih. Secara singkat kami ingin sampaikan Pak Gub, berkat bantuan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, buku yang kami terbit 6 buku ini adalah salah satu komitmen beliau atas generasi muda, khususnya Nahdlatul Ulama. Bukan itu saja, beliau juga mengharapkan kepada generasi muda ini bisa mengenyam pendidikan luar negeri dengan modal kita ya membaca dan menulis. Nah, oleh karena itu beliau Ketua LTN Sueb, saya bantu kalian terbit buku 6 buku itu dibantu 300 juta Pak Gub, masih ingat kita itu, tapi baru dibantu 150, masih 150 lagi. Kita harus sampaikan kepada beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Gub, di hari santri ini anak-anak muda ini kita hanya beberapa hari, 2 hari terakhir kita ngumpul, ayo kita buat acara menjelang hari santri tanggal 22 Oktober. Nah, forum yang paling ilmiah mengenang jasa para pahlawan, terutama para ulama dan kiai, bagi anak-anak muda NU yang sebelum acara ini dimulai, Pak Gub, tadi adik-adik kita ada ngumpul 10 orang penulis-penulis muda NU menyampaikan kepada adik-adik ini bahwa mereka merefleksikan betapa jerih
upaya dan perjuangan ulama NU menulis dan meletakkan sejarah lahirnya Hari Santri ini juga berkat perjuangan para ulama dan para kiai. Nah, itulah spirit yang dibangun oleh adik-adik dan kami-kami di NU ini, di NTB khususnya di LKNU. Yang ketiga, Pak Gubernur dan Pak M. Salending, Pak Akri, bedah buku ini bukan hari ini saja. Akan lahir, ya, aku yakin saya bagi generasi muda NU akan lahir penulis-penulis yang menulis tentang apa saja di NTB ini. Dan baru-baru ini di UIN saja sudah banyak menulis buku, dan akan lahir lagi di UIN akan menulis buku banyak juga. Nah, ini yang terpenting. Dan yang terakhir kalinya, kami ucapkan kepada Pak Gubernur yang telah mengkampanyekan bahwa penting menulis bukan saja di sini. Jadi menulis di media sosial itu penting. Kenapa penting? Pak Gubernur saja memerintahkan seluruh kepala dinasnya untuk menulis di media sosial. Nah, kalian ini tidak ada yang perintahkan. Dosen saja tidak diperintah oleh kalian. Tapi kalian dengan inisiatif sendiri menulis di dinding Facebook kalian itu udah luar biasa. Nah, itu yang terpenting. Tiru Pak Gubernur yang setiap saat, setiap detik, setiap menit menulis di media sosial. Nah, ini modal kalian untuk meniru pengetahuan-pengetahuan agama yang diajarkan oleh para guru-guru kalian, para dosen-dosen kalian untuk menulis di mana saja. Jangan takut untuk menulis, karena menulis ini modalnya mudah, tetapi kalau tidak terbiasa, kalian tidak akan mendapatkan manfaat. Nah, kata Zona Smith itu, hari ini bukanlah seorang yang berkuasa atau orang yang punya uang hari ini ya, tetapi orang yang menguasai informasi dan menulis di bagian apa saja di media sosial, atau apalagi menulis buku akan menitipkan bagi kalian itu sejarah-sejarah peradaban baru bagi kalian ke depan, bahwa kalian pernah menulis. Nah, ini penting bagi adik-adik. Nah, nanti Bang Salending dan Bang Akri nanti akan membedah secara singkat tentang 6 buku yang ditulis oleh sahabat-sahabat saya yang paling muda ini, Fatur Rahman dan lain-lain ini, akan membedah secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf atas kehadiran adik-adik dan para pembicara atau para pembedah, dan wabil khusus Pak Gubernur yang menempatkan hari di tempat ini. Apabila ada kekurangan, semuanya dari saya dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk inisiator ketua LKN ini. Bapak Gubernur dan para tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu yang kita nantikan dari 3 jam yang lalu, Pak Gub. Jadi acara ini berjalan hampir setengah hari sampai jam insyaallah, yaitu keynote speaker atau pengarahan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Kiai Haji Zulkifli Mansah, atau yang akrab kita sapa Bang Zul. Kepadanya waktu dan tempat yang disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi al-kafirun wa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pembicara yang hebat-hebat ini, ada Pak Kanwil, ada sahabat saya Pak Dr. Saleh Ending, Saleh Ending. Ini sejak kuliah di Ciputat, saya mengenal Pak Saleh ini sebagai orang yang sangat tekun. Kemudian untuk anggota DPRD kita, ya, yang termuda dunia akhirat. Bahasa Inggrisnya itu muda itu adalah youth is youngness at heart. Jadi muda itu bukan pada usia biologis, tapi sebenarnya lebih pada suasana batin sebenarnya. Jadi ada orang fisiknya muda tapi suasana batinnya tua. Dan kayaknya anggota DPR kita nih. Juga adik-adik semua, saya sebenarnya datang ke sini nih karena nggak enak aja. Jadi yang undang Pak Sueb, jadi saya harus datang gitu. Dan memang manusia ini ada yang namanya bounded rationality. Bounded rationality itu nggak selamanya dikalkulasi secara rasional. Jadi kadang-kadang kenapa kebijakannya harus begini, ya karena suasana hatinya begitu aja. Jadi nggak ada rasionalitasnya. Nah ini sekedar menggambarkan bahwa menulis pun bukan pekerjaan yang rasional. Selamanya rasional. Salah satu penulis paling hebat di dunia itu namanya Thomas Jefferson. Nah, Thomas Jefferson itu kalau Anda belajar sejarahnya, itu adalah orang yang menulis atau mengkonsep Declaration of Independence. Deklarasi kemerdekaan Amerika yang menjelmakan bangsa itu menjadi bangsa yang sangat besar. Dia menulis seorang orator yang hebat gitu, tulisannya menggugah seluruh negeri sehingga menjadi United Nation. Tapi sampai akhir hidupnya dia gagal mengakhiri sebuah surat cinta untuk kekasihnya. Nah, iya. Jadi Thomas Jefferson itu bisa menulis Declaration of Independence. Dia bisa menulis piagam-piagam yang menyebabkan masyarakat Amerika melupakan perang saudara, tapi dia gagal menulis sebuah surat cinta. Nah, jadi berkali-kali dirobek kertasnya, sampai akhir hidupnya, surat cinta yang dimaksudkan buat kekasihnya itu tidak pernah sampai di tangan orang yang... Makanya buat yang laki-laki, jangan ragu untuk menulis surat cinta itu. Siapa tahu Anda akan menyesali ketika Anda tua nanti. Dan betul seperti Pak Kanwil, saya nggak panjang-panjang karena izin Pak Ketua, Pak Saleh, Pak Kanwil, saya harus ke Mandalika. Karena Mandalika sekarang itu tanpa gubernur, kadang-kadang orang nggak bisa masuk sirkuitnya. Jadi banyak tamu-tamu dari Jakarta itu ingin sekali menjadi orang yang lebih awal untuk menyaksikan sirkuit ini. Jadi saya jam 5 harus ada di sana. Saya bilang, kan tadi saya kira acaranya jam 2. Tapi karena panitia bilang jam 4 harus menunggu Pak Kanwil dulu, jadi kita... Jadi nggak mungkin seperti disampaikan oleh Pak Kanwil tanpa membaca. Ya, jadi membaca itu penting. Semakin banyak yang kita baca, karena membaca itu adalah bersilaturahmi dengan banyak orang-orang besar melalui buku. Kita berziarah dalam waktu untuk bertemu dengan Mahatma Gandhi, Madame Teresa, dan lain sebagainya. Dan menurut saya banyak buku-buku yang mencerahkan sekarang. Ada novel-novel Paulo Coelho yang menurut saya, ya dulu membaca itu jadi kebutuhan. Dulu saya waktu jadi ketua BEM, ketua senat DUI itu, membaca itu jadi keharusan. Karena kita disuruh sering pidato. Disuruh sering pidato, melakukan orasi, jadi mau nggak mau membaca itu jadi kebutuhan. Dan membaca itu ketagihan juga, sehingga mengantarkan kita pada hal-hal yang luar biasa. Jadi saya melihat yang muda-muda ini, anak-anak yang hadir di tempat saya ini, saya sangat menganjurkan untuk belajar ke luar negeri. Pemerintah Provinsi NTB ini punya program untuk mengirimkan 1.000 anak
muda NTB ini ke luar negeri dan nggak harus kembali ke NTB. Jadi saya mengatakan nggak harus anak NTB yang kita kirim ke luar negeri itu disuruh pulang, bahkan kalau bisa nggak usah pulang. Kenapa? Karena orang NTB ini, sorry to say, kalau sekolahnya tinggi, pulang kampung banyak maunya, akhirnya berantem sesama sesama kita. Kolamnya kecil, ikannya banyak, besar-besar, giginya tajam-tajam, akhirnya gigit teman sendiri. Saya membayangkan kalau setiap tahun saja kita bisa mengirimkan 1.000 anak NTB ke luar negeri dan semuanya jadi tokoh besar di luar negeri atau di Jakarta. Minimal ibu kota itu harus kita rebut. Merebut ke ibu kota itu nggak harus kita jadi gubernur DKI atau jadi presiden. Saya membayangkan untuk membangun NTB itu 20, 25, 30 tahun yang akan datang. Kalau kita kirim orang-orang hebat ini ke luar negeri, siapapun menterinya di semua departemen, eselon 1-nya, eselon 2-nya, pasti ada orang NTB-nya. Dan kalau banyak eselon 1, eselon 2 kita di pusat sana orang NTB, ya dengan sendirinya dia akan membangun daerahnya. Orang Bima itu setinggi apapun jabatannya di Jakarta itu pasti lebaran itu ingin pulang kampung. Orang Sumbawa, orang Lombok sama. Jadi membangun NTB itu nggak harus pantat Anda itu ada di NTB ini. Tapi minimal dimanapun pantat Anda berada, we need not your butt, but your brain. Your butt can be everywhere. Anda secara fisik bisa di mana saja, tapi pikiran dan perasaannya bisa senantiasa membantu Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu saya sangat menganjurkan terutama teman-teman NU, teman-teman NW, teman-teman Muhammadiyah ini memeriahkan luar negeri dengan kehadiran kita semua. Karena saya yakin kalau wajah-wajah di depan saya ini ke luar negeri, ini wajah-wajah yang tidak akan menderita di luar negeri. Iya betul. Ini wajah-wajah yang paling sial bisa jadi ketua pengajian. Anak NTB itu kalau di luar negeri itu paling sial dia jadi ketua pengajian. Kenapa dibandingkan anak-anak Jawa, jarang orang Jawa itu yang keluar negeri itu seperti Pak Kakanwil ini. Orang Jawa yang seperti Pak Kakanwil itu paling tinggi biasanya, untung ada beberapa tahun terakhir aja berubah bahasa landing. Paling tinggi cita-citanya kuliah di UIN. Jarang berani yang keluar negeri. Nah akhirnya banyak yang berkumpul di luar negeri itu, uangnya banyak, pinter otaknya, tapi nggak bisa jadi imam. Al-Fatihah, Al-Fatihah, nggak bisa dia. Suruh jadi imam nggak bisa. Yang bisa melakukan pekerjaan begitu itu anak NTB. Nah, jadi kenapa saya ceritakan pada yang muda-muda ini supaya semangat ya. Nggak ada orang mati di luar negeri itu karena nggak bisa bahasa Inggris. Hidup semua. Jadi ramaikan program-program itu untuk memeriahkan diaspora Nusa Tenggara Barat di seluruh luar negeri. Nah, kenapa program ini penting? Karena kalau orang NTB itu disuruh kuliah di Bandung, di Jakarta, di Jogja, yang muncul itu sifat kedaerahannya. Mahasiswa asal Bima, mahasiswa asal Dompu, mahasiswa asal Sumbawa, mahasiswa asal Lombok, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kirim ke luar negeri, yang muncul adalah rasa kebangsaannya. Bangga sebagai bangsa Indonesia, sehingga anak-anak NTB itu siap bukan hanya menjadi pemimpin lokal, tapi menjadi pemimpin nasional, bahkan menjadi pemimpin dunia. Jadi yang paling penting juga, spirit ini, biasanya kalau orang seperti Anda itu dikirim ke luar negeri itu jadi puitis, gampang menulis. Makanya saya sering sekali tuh, ketika salju pertama turun, hatinya tuh apa ya? Berbunga-bunga, banyak puisi lahir hanya dengan melihat salju turun untuk pertama kalinya. Jadi dia pasti mengirimkan puisi minimal pada orang yang paling dekat dengan hatinya. Nah, dan di luar negeri itu memungkinkan, terutama Eropa ya, itu banyak hal yang diabadikan dalam bentuk tulisan itu karena suasananya memang mendukung. Ketika salju turun, itu kita buka jendela pagi itu indah sekali. Atau ketika musim semi, tiba-tiba yang tadinya putih, kaku, mati, tiba-tiba berbunga dengan sangat indahnya.
Atau tiba-tiba musim fall itu musim dingin, semuanya yang tadinya hijau, yang tadinya berbuah, tiba-tiba menjadi mati. Banyak hal indah memang kita ke luar negeri. Oleh karena itu selain membaca, untuk menulis yang hebat itu memang dibutuhkan pengalaman yang berupa-rupa, beragam. Sehingga Anda hadirkan sensasinya dalam bentuk tulisan. Tapi ke depan, Pak Ketua, kita dihadirkan dengan tantangan baru. Jangan sampai menulis seakan dunia ini dunianya baru. Dan saya nggak yakin anak muda masih baca buku sekarang. Yang baca buku itu jarang. Orang-orang kaya yang akses dengan smartphone-nya nggak lagi memegang buku. Dia senang segala sesuatu itu selesai di smartphone-nya. Nah, selesai di smartphone-nya, kemudian ini harus menjadi tantangan buat penulis-penulis baru bahwa menulis itu tidak harus Anda ikut latihan penulisan, workshop penulisan untuk menulis buku. Tapi yang penting kemampuan menulis itu ada semangat untuk menulis narasi besar dalam pikiran dan perasaan banyak orang. Nah, dan medianya bisa buku, bisa macam-macam. Saya ini kan gubernur ke Bima, itu bersama dengan Sandiaga Uno, sahabat saya yang jadi Menteri Pariwisata sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman bisa bayangkan, saya senang pacuan kuda, jadi saya bawa Pak Sandi ini ke Panda. Jadi saya datang sama Pak Sandi ini, Pak Salending, itu orang itu berdiri dari Bandara Bima sampai Panda itu nyaris tidak berhenti, nggak putus-putus saking ramenya. Saya, Masya Allah, ini saya populer juga rupanya. Saya kira ini karena saya gubernur populer gitu. Atau jangan-jangan mereka menyambut Sandiaga Uno karena dia selain Menteri Pariwisata juga calon wakil presiden yang benang besar di Bima, saya pikir. Ternyata bukan. Yang dielulukan oleh orang yang berjajar itu namanya Atta Halilintar. Bahkan ketika saya di pacuan kuda itu, belum lama saya duduk, Atta itu bilang, Bang, boleh nggak saya bikin story sebentar? Hai, saya di Bima ini sama Bang Zul, Gubernur NTB. Semenit kemudian, anak saya kirim WA, Abi lagi sama Atta ya? Anak saya itu nggak pernah ngirim WA, nggak pernah nanya-nanya apa, tahu-tahu pas saya sama Atta Halilintar, Abi sama Atta. Itu dunia baru ke depan. Nah, saya kira banyak politisi-politisi ke depan itu, nah jangan sampai juga saya nggak mau membayangkan, saya pernah sebagai aktivis gitu, melihat para aktivis kita ini bukan mindsetnya bukan sebagai tokoh. Padahal kita kalau jadi aktivis dulu itu, Anda jadi aktivis, Anda akan jadi tokoh. Itu Pak Saleh. Anda jadi aktivis, Anda adalah pemimpin masa depan. Dan sekarang banyak aktivis-aktivis kita ini menjadi pemuja-pemuja orang punya uang. Kalau pilkada dikebiri keberaniannya untuk jadi tokoh muncul ke depan, tapi mencari, mengolah begitu banyak kata dan kalimat indah untuk memuji orang yang nggak punya kemampuan sebenarnya. Jadi tim sukses puja-puji orang hanya karena orang itu punya uang. Padahal kalau disuruh pidato merah mukanya. Tapi dipuji-puji dia ini tokoh besar, bisa begini, begitu. Padahal kita tahu dia bego sebenarnya. Iya. Karena punya uang, akhirnya para aktivis ini berantem sesama aktivis. Karena semuanya cita-citanya jadi tim sukses saja. Nah, jadi kalau menurut saya penulis pun, ya biasanya aktivis sejati juga. Nah, tulis cita-cita besar di benak, di pikiran, dan di perasaan orang dengan cara mengunjungi masa depan terlebih dahulu. Jadi jangan terlampau menulis hal-hal yang romantis. Putus cinta, nah paling suka kita itu. Bagaimana menulis tentang politik, politiknya gitu-gitu aja. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang prinsip dasarnya sama. Tapi sekarang dibutuhkan generasi muda yang mampu mengunjungi masa depan terlebih dahulu dan menceritakan pada kita apa yang ada di sana. Nah, bestseller buku sekarang kan banyak yang Anda kemudian baca dan cerita pada kita. Salah satu buku yang populer sekarang misalnya Homo Sapien, Homo Deus, kemudian
21 Lessons for the 21st Century, bercerita tentang dinamika masa depan itu. Nah, ke depan tuh jangan main-main dengan smartphone. Smartphone itu betul-betul smart dia. Saya sering ceritakan kalau di bukunya Harari itu diceritakan nanti ketika Dinda ini nama siapa nih? Yang depan nih? Niza. Kamu ada darah Jogjanya nggak? Hah? Nggak, dia kelihatan istimewa. Biasanya yang istimewa ini dari Jogja biasa. Biasanya. Nah, jadi menurut saya bercerita tentang masa depan itu penting. Nah, dari tentang smartphone itu saya mengatakan itu nanti orang mau jadi gubernur, jadi bupati itu gampang banget. Jadi jangan bayangkan sekarang itu bupati seperti sekarang. Nanti smartphone itu karena kita semua terkoneksi oleh beginian, nanti kita misalnya mau jadi gubernur NTB misalnya, kita bisa nanya dengan the power of big data algoritma ini, sebenarnya orang NTB itu apa sih maunya? Nanti keluar tuh Pak Alek, orang NTB maunya pemimpin jujur, sederhana, merakyat, begini begitu dan lain sebagainya. Suasana batinnya kira-kira gitu. Kemudian kita tanya lagi di dunia maya ini, ada nggak orang NTB yang sesuai dengan kriteria begitu? Ada. Namanya Nah, tinggal dipilih saja siapa yang kira-kira di antara orang yang sesuai dengan kriteria itu yang mau jadi pemimpin kita. Jadi nggak ada lagi 10-5 tahun yang akan datang tuh orang nempel-nempel gambarnya di pohon. Nah, jadi orang memilih pemimpin dengan cara-cara sederhana. Nah, orang misalnya dengan mindset smartphone-nya aja, dia tahu suasana hatinya kayak apa, dan lagu apa yang harus dia dengar, pengajian siapa yang harus dihadiri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu banyaklah membaca, bukan hanya literally bacaan buku-buku, tapi membaca suasana zaman ini untuk kemudian menghadirkan dalam bentuk tulisan, yang outputnya bukan hanya buku, tapi juga macam-macam untuk mendikti perasaan dan pikiran orang di masa yang akan datang. Saya tentu ingin berinteraksi, bercengkrama dengan antum semua, tapi mohon izin saya ada janji di Mandalika. Mudah-mudahan ini bukan kesempatan terakhir Pak Ketua. Kita hadir di sini, kita berjumpa di lain episode. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bang Zulkifli Masah atas waktu dan kesempatannya. Mungkin foto bersama sejenak Pak Gub dengan para panitia. Terima kasih Pak Gubernur, semoga selalu romantis. Para hadirin peserta, mohon untuk tidak beranjak karena masih ada satu sesi lagi yang harus kita selesaikan. Silakan Pak Ketua LTN untuk mengantar Pak Gub sampai dengan mobil yang dikendarainya dan aman sampai di perjalanan dan harus dikondisikan keamanannya. Baik,
para peserta bedah buku dan para penulis. Para peserta dan para hadirin yang berbahagia, kita beranjak ke acara yang terakhir, yaitu bedah buku. Jadi adik-adik semua rata-rata sudah memegang buku yang nantinya akan didiskusikan oleh para pemantik narasumber kita, yang beragam judul, beragam isi, yang nantinya akan kita diskusikan sama-sama. Namun untuk mempersingkat waktu, saya mulai dari yang paling muda, dari narasumber yang paling muda, yang akan menyampaikan atau mengupas atau mengamati isi-isi buku yang telah ditulis oleh para penulis kita. Entah itu mengamati soal isi yang terkandung dalam tulisan itu, ataukah makna dari tulisan-tulisan yang sudah ditulis oleh para penulis. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bangga Ketua Fraksi P3 Provinsi Nusa Tenggara Barat, kepada Bang Akri, waktu dan tempat, saya persilahkan. Sebentar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Salihandi, yang sangat informatif. Saya lihat benernya ini, saya kira ada wakilnya Pak Gubernur. Sudah menunjukkan hostnya untuk, saya kira dia bisa merepresentasikan Lombok suatu nanti. Teman-teman para penulis, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah sore ini bisa berkumpul. Tentu saya kira tadi Pak Gubernur, Pak Kanwil sudah banyak masukan terkait kita semua, bagaimana kita menjadi penulis yang baik. Karena saya ini bukan penulis, jadi saya anggap ini buku ini bagus. Ya, karena saya bukan penulis, karena saya ini politisi. Beda penulis sama politisi. Jadi politisi itu membangun citra dan kebaikan penulis, ya. Dan tentu ke depan saya juga mengapresiasi teman-teman yang berbakat dalam buku-buku ini. Mudah-mudahan ke depan ini yang terbaik dan NU bisa maju dalam seni sumber daya. Sekalian, itu di era milenial ini saya kira sudah dikatakan ini untuk bisa dikatakan menjadi penulis. Jadi sebatas dari segi sumber daya, kita sekarang menulis, yang dikatakan menulis itu belum tentu juga produktif, tetapi ketika orang menulis itu harus diapresiasi. Maksud saya ada dua hal, ya, kalau saya ini mengkaji untuk para penulis. Ada yang dikatakan dengan emotional quotient, emotional quotient itu, dan ada yang dikatakan intellectual quotient, ya. Jadi kesuksesan seorang itu dibangun oleh dua faktor itu. 20% orang itu dibangun oleh intellectual quotient untuk keberhasilannya.
dan 80% orang itu dibangun oleh emotional quotient. Ini penelitian. Jadi kalau menulis ini kan bagian dari intellectual quotient. Apabila dua digabungkan ini, maka saya kira tidak ada jalan kita untuk menjadi orang. Kalau kita dipengaruhi 80% emosional quotient, bisa dikatakan orang itu berhasil. Tetapi kalau hanya 20% kita miliki tanpa emosional itu, saya kira percuma kita juga menjadi kutu buku, menjadi penulis, tapi kita tidak memiliki kepekaan yang namanya emotional quotient itu. Nah, jadi Pak Khalilin, nanti kalau masalah buku ini beliau yang paham isinya. Karena saya ini aja saja di kalau ada politik ini, saya anggap keren sebenarnya. Ya, belum saya baca, tapi sudah saya lihat bagaimana Pak Yusuf Tantawi. Jadi Yusuf Tantawi itu sampai sekarang belum selesai.